Langsung saja ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian strategi pembelajaran, ketiga strategi pembelajaran kooperatif, 4 jenis-jenis strategi pembelajaran, 5 contoh penerapan di SD, 6 RPP singkat, 7 kesimpulan, 8 daftar pustaka. Pendahuluan. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian rencana dan pendekatan yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam proses belajar mengajar, pemilihan strategi yang tepat sangat penting untuk 1. Menyesuaikan dengan karakteristik siswa, yang kedua meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar, yang ketiga mendorong penguasaan materi secara mendalam. Strategi pembelajaran harus bersifat fleksibel, inovatif, dan adaptif terhadap konteks kelas serta kebutuhan siswa. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan yang dirancang secara sistematis oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup metode, teknik, serta media yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar agar peserta didik dapat memahami dan menguasai kompetensi yang ditetapkan. Pengertian menurut ahli yang pertama ada di J.C. dan Weil. Strategi pembelajaran adalah rancangan atau pola yang digunakan guru untuk menyusun materi pelajaran, penyampaian isi pembelajaran, dan memantau hasil belajar peserta didik. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam strategi ini, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan dirinya sendiri dan juga anggota lainnya. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yang pertama, kerjasama antar siswa belajar secara kelompok saling membantu. Yang kedua, tanggung jawab individu dan kelompok, setiap siswa bertanggung jawab atas bagiannya. Yang ketiga, interaksi tatap muka langsung. Siswa belajar melalui diskusi dan saling mengajar. Yang keempat, keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen konflik dikembangkan. Yang kelima, penilaian kelompok dan individu, hasil kerja dinilai secara kelompok dan per individu. Jenis-jenis pembelajaran kooperatif yang pertama jigsaw. Setiap anggota kelompok mempelajari satu bagian materi lalu mengajarkan ke teman satu kelompok. Yang kedua ada STAT, Student Teams Assessment Division. Siswa belajar dalam kelompok dan diuji secara individu. Yang ketiga ada Think Pair Share. Siswa berpikir sendiri, berdiskusi berpasangan, lalu berbagi ke kelas. Yang keempat ada Group Investigation. Siswa memilih topik, menyelidiki, dan mempresentasikan hasilnya. Yang kelima ada Numbered Heads Together. Setiap anggota kelompok diberi nomor, lalu berdiskusi dan menjawab soal mewakili kelompok. Contoh penerapannya ada di kelas 2, tema Aku dan Teman Baru, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Model Think Pair Share atau TPS, kegiatan yang pertama ada Think, siswa menulis identitas diri, nama, hobi, makanan favorit, dan lain-lain. Yang kedua ada Pair, berpasangan dengan teman, saling memperkenalkan diri. Yang ketiga, Share, menceritakan teman pasangannya di depan kelas. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan kerjasama dan empati. Yang terakhir, melatih kemampuan berbicara dan mendorong aktif siswa. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pendahuluan 5 menit. Guru menyapa siswa dan menyampaikan tujuan. Yang kedua, apersepsi, tanya jawab seputar tema Aku dan Teman Baru.
Yang kedua ada kegiatan inti 25 menit. Ting, siswa menulis identitas diri, baik nama, hobi, maupun makanan favorit. Yang kedua, pair, siswa berpasangan dan saling memperkenalkan diri. Yang ketiga ada share, siswa memperkenalkan pasangannya ke seluruh kelas. Yang ketiga ada penutup 5 menit. Refleksi bersama, guru memberi penguatan nilai percaya diri, empati, dan kerjasama. Contoh RPP singkat, ada Satuan Pendidikan SD Negeri Banjarjo, kelas atau semester 2, semester 1, tema Aku dan Teman Baru. Subtema Aku dan Teman Sekelas. Alokasi waktu 35 menit, model pembelajaran kooperatif Think Pair Share. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan nama teman kelas, memperkenalkan diri dengan percaya diri, dan menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok kecil. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada pendahuluan 5 menit, apersepsi, tanya jawab, dan tujuan. Yang kedua ada kegiatan inti 25 menit, Ting, siswa menulis identitas diri. Yang kedua, pair saling memperkenalkan diri berpasangan. Yang ketiga ada share, menyampaikan info teman di depan kelas. Yang ketiga ada penutup 5 menit, refleksi, kesimpulan, penguatan nilai. Penilaian dan media. Untuk penilaian, sikap kerjasama, menghargai teman, pengetahuan mengenal teman, nama teman. Yang terakhir ada keterampilan, yaitu menyampaikan informasi lisan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah strategi pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan yang menekankan pada interaksi sosial dan kolaborasi antar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks sekolah dasar, pembelajaran kooperatif menjadi sangat relevan karena tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga membina sikap keterampilan sosial serta rasa tanggung jawab bersama. Salah satu bentuk strategi kooperatif yang efektif adalah TPS atau Think Pair Share melalui tahapan berpikir individu, think, berdiskusi berpasangan, pair, dan membagikan hasil pemikiran kepada kelas share. Siswa dilatih untuk aktif, percaya diri, serta terbiasa menyampaikan pendapat dengan menghargai pendapat orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.